Singamurti adalah suatu gelar Raja Kediri. Sudah maringi alat-alat ngalungo marang leluhur uri-urian budayamu mengko ketemu dunung. Ya, kalau kita ingat kepada leluhur, pasti kita ingat kepada sejarah. Suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bila bangsa itu melupakan sejarah, tunggu kehancurannya. Pemerintah ngarani penak nggih. Nggih. Desa Semen ya situ. Semen enggak gelem golek. Nggih. Itulah kesalahan negara kita itu. Dipek penake enggak gelem soro ya bener Pak. Nggih. Harus bisa. Patertan Karahayan. Ya. Tempat mandinya Prabu Iya, iya, ada tentang itu ya. Kalau kita ingat kepada Sang Prabu Erlangga, kita ingat ya, jika bakal ke diri yang beliau yang babat jika bakal ke diri. Prabu Erlangga. Iya. Niki riyen anu napa Mbah? Napa sing ngamaken dinten Mbah? Napa pun ketriyen Tendang. mboten. Mbah, di sini ada tenger. Iya, Nggih. Tenger ya reca, nek wong Jawa ngarani Reca nggih. Nggih. diurek-urek kena diwa. Nggih. Nek ora diurek-urek ndiro. Nggih, mboten. Iya ndak tahu ya batu. Nggih. Tapi kudu diurek-urek, diurek-urek itu piye? Diurek-urek ya. Nah, sekarang betul-betul di sini adalah peninggalan Sang Prabu Erlangga. Setelah beliau membuat partetan di sini, beliau bertapa di Gunung Penanggungan. Di sana membuat partetan lagi bernama Jowo Bundo. Sehingga beliau kerasan di Gunung Penanggungan disertai patih yang setia, yaitu Mahapatih Narutama. Oh, Narutama. Iya. Oh, teng Penanggungan. Penanggungan Trawas. Nggih. Ya, beliau mengapa kok bertapa di Gunung Penanggungan? Arti Penanggungan adalah dapat menanggung putra wayah, terutama Kediri. Nggih. Iya. Iya, alhamdulillah nek ngeten kan pancen semerep to, Mbah. Nah, Terus kados teng mriki Mbah, wonten arca-arca ngoten niku simbole napa Mbah? Sing teng mriki. simbol nggih, Simbol napa mawon Mbah? yang sinuwun Sang Prabu Erlangga. Nggih. Di sini naik Garuda Nggih. Muka. Nggih. Itu simbol Sang Prabu Erlangga itu bergelar Sang Prabu Sri Teguh Erlangga. Arti daripada Sri, seorang raja panjelmaan Dewa Wisnu. Iya. Temurun yang buyute yang sinuwun Sang Prabu Sri Haji Joyo Boyo. Adapun di situ kok ada itu masih misteri. Nggih. Kalau kita lihat dari muka
jelas beliau adalah seorang naga. Ya, naga. Iya, tapi kalau kita dari belakang jelas singa atau maka dikatakan Narasingamurti. Nah, Narasingamurti adalah suatu gelar Raja Kediri, yaitu Sang Prabu Kameswara Kedua. Ya, Eyang Sinuwun Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Narasingamurti di sini ada. Terus ngoten niku ceritane. Nggih. Jadi memang di sini ada cikal bakal Kediri. Iya. Tidak dapat diungkiri. Terus niki lah anu rencang-rencang nggih nedhi pituture Mbah. Nggih. Mugi-mugi kedepane pripun kesane napa damel ugeman ngoten kesane nggih. Nuwun Kula dateng panjenengan mawon nggih. Mangke panjenengan serahaken dhateng para kadang nggih. nggih. Leluhur sudah maringi alar-alar. Nggih. Ngelingono marang leluhurmu. Uri-urian budayamu. Mengko ketemu dulumu. Ya, kalau kita ingat kepada leluhur, pasti kita ingat kepada sejarah. Ya, orang di sini harus mengerti sejarah. Nah, orang yang mengerti sejarah, ya, orang yang mengerti sejarah, pasti orang itu menjadi patriot bangsa, cinta kepada tanah air. Jadi adanya orang cinta kepada tanah air harus mengerti sejarah. Makanya Bapak proklamator, ya, suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bila bangsa itu melupakan sejarah, tunggu kehancurannya. Kita tidak takut sebagai generasi muda, bagai Nusantara akan jaya kalau kita lupa kepada leluhur, lupa kepada sejarah. Sekarang seolah-olah bangsa Indonesia lupa kepada sejarah, lupa kepada leluhur, terutama yang pertama kali mempunyai tanah Jawa. Siapa? Yang mempunyai tanah Jawa pertama kali turun dari Kayangan mudun Nengartopodo pisanan adalah Sang Hyang Ismulyo atau Sang Prabu Asmoro Gaib atau Kiai Lurah Semar. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Jangan sekali-kali lupa kepada sejarah. Itu saya berterima kasih kepada Bapak selaku Kumbolo Geni, apalagi Bagawanta baru, ya, harus bangkit kembali. Suatu kerajaan yang tidak dapat hilang namanya hanya Kediri. Ya, Kediri tidak dapat hilang. Mojopahit sekarang sudah hilang. Di mana Mojopahit? Ganti nama Trowulan. Prabu Siliwangi Pejajaran sekarang menjadi Bogor atau Bandung. Semua kerajaan dahulu itu sudah tidak punya nama. Yang hanya punya nama Kediri. Tidak akan hilang selama-lamanya. Nah, itu. Ya, kita ingat kepada sejarah. Pasti kita ingat kepada budaya. Iya, pendidikan, sejarah, budaya. Yang terakhir adalah agama. Keempat urutan ini tidak dapat dipisahkan. Iya. Nah,
sebelum yang Ismoyo kedatangan dari tamu dari Arab yang bernama Syekh Bakri atau Syekh Subakir, orang Jawa menamakan Syekh Bakri kangelan, namakan Usman Aji kangelan. Ya, Syekh Subakir. Penak Syekh Subakir, penaknya nyeluk. Adalah rangkulan. Apa sebab? Tapi sebelum rangkulan ya perang tanding. Kalau dikatakan adu tosing balung jepreting kulit. Tapi kedua-duanya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya omong-omongan dengan halus. Ya, pada waktu itu Kiai Ismoyo nggih dereng tanget datang Syekh Subakir nggih dereng tanget dumateng sapa terus Asmaul Gaib itu sapa. Gak ngerti nek dianyangi tanah Jawa sing duwe tanah Jawa Mas Arif. Tanah Jawa itu sebelum ditanami oleh Syekh Subakir manusia sing manggon ning tanah Jawa kuwi golongan duol. Golongan duol wis. Jalma mara, jalma mati. Setelah ditanami Syekh Subakir berhasil seperti ini dan diizini yang punya rumah Kiai Lurah Semar, tapi ada janjinya. Nah, kalau menanam orang di Jawa, apa yang kamu tanamkan adalah budi pekerti. Saya sudah begitu. Nah, sebelum Usman Aji datang ke tanah Jawa, yang Ismoyo sudah budi pekerti luhur. Nah, sekarang karena perjanjian itu sudah habis, oleh yang Ismoyo dilihat yang ditanam Syekh Subakir itu, dilihat apa betul orang-orang Nusantara sekarang berbudi pekerti luhur. Nah, kalau tidak betul ya cara sing duwe omah asale dikontrakne saiki wayah balik ya didelok, dilihat kontrakane omah. Lho lah kok omahku dicat ngene ya diilangi. Betul ndak? Nggih, betul. Sekarang sudah waktunya. Ya, sudah berjalan. Kita harus hati-hati. Ya. Sebagai generasi muda sampean hanya satu, yaitu budi pekerti luhur. Itu dengan agama Islam cocok enggak? Lepas. Gak enak meleset ya. Kanjeng Nabi diutus wahyu di dalam Al-Quran. Ingsun orang utus marang sira Muhammad kejaba nyempurnakake budi pekerti luhur. Sama ndak mulane rangkulan. Nah, leluhur kita yang rangkulan dengan orang-orang Arab pertama adalah Eyang Syekh Subakir dengan Eyang Ismoyo. Kedua Eyang Sinuwun Sang Prabu Sraji Jayabaya rangkulan dengan Pangeran Arab yang sekarang dikenal oleh masyarakat Kediri yaitu Mbah Wasil. Mbah Wasil Gedong, Mbah. Itu Syekh Samsudin. Iya, Pangeran Arab. Beliau diutus ke sini oleh Sultan Arab. Apa betul di tanah Jawa ada seorang raja yang waskito banget, sehingga setelah ketemu dengan yang Sinuwun nggak mau balik, kerasan nang kene. Yang ketiga yang Sinuwun Brawijaya rangkulan dengan Eyang Syekh Jumadil Kubro. Biar tahu sampai sejarah. Sekarang zaman modern, zaman kemerdekaan sama. Bapak Soekarno
Haji Hasyim Asy'ari Ireng Jombang. Nggih. Nah sekarang ini tidak ada. Nggih. Makanya orang Jawa sudah tidak punya budi pekerti. Nek wong Jawa nek ngarani wong Jawa lali Jawane. Karena ngenteni Pak Sugi. Tinggal menanti saja. Kita tinggal menanti apa yang akan terjadi di tanah Jawa. Kalau kita tidak cepat-cepat kembali ke budi pekerti dulu. Soal iki sing wis duwe omah wis salin. Sing iki sing duwe omah asli. Nek saya Subakir kontrak. Ya enggak? Nggih. Nah, inilah saya berterima kasih sampai dengan sak rombongan ingat kepada sejarah, ingat kepada sejarah, pasti cinta tanah air, pasti tidak katik gak. Orang yang ingat sejarah pasti cinta kepada tanah air. Kalau lupa kepada sejarah, kalau sudah tidak cinta kepada tanah air, lu tadi apa? Negara akan jadi apa? Ini ular saya ya. Hanya budi pekerti luhur ku apa? Nek wong Jawa Jibadabar jenenge lembah mana. Kalau kita sudah mencapai lembah mana, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Di dalam Islam akhlakul karimah. Akhlakul karimah, orang dapat mencapai akhlakul karimah akan menjadi insan kamil. Lah, budi pekerti aja sudah sekarang itu budi pekerti aja. Ya. Hanya itu. Nggih. Bisa dari matur suwun sangat Mbah. Pun kalih ceritanipun nggih badhe nerusaken apa badhe kula gambaripun. Nggih. Nggih. Mohon matur suwun sangat. Nggih. Nggih. Nuwun barokah dongaipun, mugi-mugi rencana sedaya diparingi sehat kewarasan saged nguri-nguri budaya. Sak rombongan jenengan rawuh wonten Eyang Sinuwun Sang Prabu Erlangga. Kalian Eyang Sinuwun Sang Prabu Kameswara. Nggih. Gusti Kang Maha Welas lan Asih tansah paring pangayoman dumateng panjenengan sak sing teng kemawon nggih. Arupi rahayu wilujeng. Mboten wonten rupita punapa-punapa lir ing sambikala. Nggih. Lan pinaring ana saleh ning urip ning alam donya mbutuhne paringono kamulyan ya. Iya. Iya, matur suwun sangat. Ya, itu aja. Napa mubeng-mubeng niki riyen badhe mendhet gambaripun. Lah, monggo. Monggo. Kersane Nggih. napa sejarah mboten ical Mboten ical. Nah, betul sampai di sini ada Siwa. Ya, yang menghadap ke sini itu Siwa. Itu lambang Bathara Guru atau Siwa itu kalau di sini ya Bathara Guru ya. Tapi kalau di India namanya Mahadewa dengan ingkang garwa Dewi Bunda Paramita atau Dewi Parwati. Di sini namanya Linggo Yoni. Iya. Di sana adalah yang Sinuwun Sang Prabu Narasimhamurti. Pernah buyut dengan Sinuwun Sang Prabu Erlangga. Sang Prabu Erlangga naik tahta tahun 1442. Yang Sinuwun Sri Aji Jayabaya naik tahta tahun 1130 Masehi. Ya, itu ingat sejarah ya. Nggih, suwun Mbah. Nggih, monggo panjenengan. Nggih, panjenengan kersane panjenengan foto, nek wis panjenengan foto wis roh diurak-urak. Iya, cukup ditelok tok. Diurak-urak. Engko ben roh dhewe.
riyen Mbah nggih. Nggih, monggo, Matur suwun monggo, sangat monggo. nggih kula tak Nggih, anu riyen. Monggo. Monggo.